Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Sparta selaku dosen akuntansi keuangan menengah 2. Hari ini kami dari kelompok 7 akan membawakan materi dari chapter 21 tentang accounting for leases. Sebelum memasuki untuk materi hari ini, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan pemateri masing-masing. Yang pertama tentunya saya sendiri, Nesya Alfida. Yang kedua, perkenalkan nama saya Dapwa Samarhana. Saya Nurahayu. Untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh saya. Yang pertama tentang lesser accounting. Ini untuk pengenalan awalnya. Lesser atau pesewa merupakan pihak yang menentukan jumlah pembayaran sewa bukan penyewa. Faktor-faktor yang akan dipertimbangkan ada 4. Yang pertama dari rate of return-nya atau tingkat pengembaliannya. Di sini rate of return ini akan menentukan pembayaran menggunakan suku bunga implisit atau bunga yang efektif. Selanjutnya yang kedua ada kelayakan kredit. Tujuannya untuk mempertimbangkan status atau peringkat kredit dari penyewa atau lessee. Yang ketiga ada durasi sewa. Durasi sewa ini akan mempertimbangkan jangka waktu kontrak selama sewa kontraknya ini berlangsung. Dan yang terakhir ada residual value atau nilai residu. Residual value ini akan mempertimbangkan status saat nilai aset ini apakah ada jaminannya atau disebut garansi atau tidak memiliki jaminan atau ungaranti. Selanjutnya untuk klasifikasi sewa atau jenis-jenis sewanya dari sisi si pesewa atau lessor. Secara tujuan akuntansinya, pesewa akan mengklasifikasikan sewa menjadi 2 jenis. Yang pertama, sewa pembiayaan atau finance lease, dan yang kedua ada sewa operasi atau operating lease. Kriterianya dari si sewa pembiayaan atau finance lease ini ada 3, di mana yang pertama kontrak itu harus bersifat tidak dapat dibatalkan atau non-cancelable. Yang kedua, uh, finance list ini harus memenuhi minimal 1 dari 5 pengujian, yang dimana setelah ini saya akan bahas untuk 5 pengujiannya. Untuk yang ketiga, secara substansi, lessor atau si pesewa harus mentransfer kendali atas sebagian besar asetnya, atau bisa juga memberikan kepemilikan aset tersebut kepada penyewa. Nah, ini untuk 5 pengujian yang sebelumnya saya sebutkan dari si sewa pembiayaan atau finance lease. Yang pertama itu ada dari transfer ownership test, kemudian ada purchase option test, yang ketiga ada lease term test, yang keempat ada present value test, dan yang terakhir ada alternative use test. Nah, ini untuk pengujian yang pertama ada transfer of ownership test. Jadi, transfer of ownership test ini itu ketika kontrak sewanya itu menyebutkan adanya pengalihan kepemilikan aset dari si pesewa kepada penyewa di akhir masa sewa, yang mana akan secara otomatis diklasifikasikan sebagai finance lease. Kemudian untuk tes yang kedua ada purchase option test, di mana purchase option test ini akan memberikan hak kepada si pesewa untuk membeli, mohon maaf, kepada si penyewa untuk membeli aset pada harga yang jauh lebih rendah dibandingkan nilai wajarnya pada aset di tanggal opsi tersebut yang akan digunakan. Terus yang kedua, istilah ini sebenarnya digunakan atau dikenal dengan bargain purchase option atau opsi pembelian murah. Jika opsi ini ada dan kemungkinan besar akan diambil oleh si penyewa, maka diklasifikasikan juga sebagai finance lease. Kemudian untuk pengujian yang ketiga ada lease term test, yaitu jika jangka waktu sewa ini mencakup sebagian besar dari sisa umur ekonomi aset, maka perusahaan tersebut harus menggunakan metode pembiayaan atau finance method. Pedoman ini biasanya itu pedomannya jika masa sewanya itu ada 75% atau lebih dari total umur ekonomi aset, maka sewa tersebut memenuhi pengujian ini. Kemudian untuk present value test yang selanjutnya, jika nilai present value atau nilai yang saat ini dari total pembayaran sewa mendekati nilai wajarnya dari si aset,
maka si penyewa ini harus menggunakan metode pembiayaan atau finance method yang tadi. Jadi pedomannya ini ketika nilai yang pembayaran sewanya ini sudah mencapai 90% atau lebih dari nilai wajar aset, ini juga termasuk bagian pada finance lease. Kemudian ada list payment. Secara umum, elemen yang masuk ke dalam perhitungan pembayaran sewa ini meliputi ada 4. Yang pertama pembayaran tetap atau fixed payment, di mana angsuran rutinnya jumlahnya sudah pasti. Kemudian yang kedua ada pembayaran variabel atau variable payments, pembayaran yang jumlahnya bisa berubah, misalnya itu berdasarkan indeks atau tarif. Kemudian ada nilai residu atau residual values, yaitu di mana nilai sisa aset ini di akhir masa sewa, baik yang akan dijamin ataupun tidak. Kemudian yang keempat ada pembayaran opsi. Pembayaran yang akan diperkirakan atau dilakukan oleh si penyewa, misalnya opsi pembelian. Kemudian ada discount rate. Jadi suku bunga implisit atau suku bunga efektif atau bisa disebut juga implicit rate itu harus digunakan sebagai dasar untuk menentukan nilai masa kini atau present value dari seluruh pembayaran sewanya. Jadi definisi dari suku bunga ini itu tingkat bunga yang pada awal masa sewanya ini membuat nilai pada saat ini. Jadi yang pertama itu ada pembayaran sewanya dan kedua itu ada nilai residu yang tidak dijamin atau unguaranteed residual value. Atau sebenarnya ini sama juga dengan nilai wajar dari aset yang akan disewakan. Yang terakhir ini ada pengujian alternatif use test. Jadi ketika akhir pada sewa atau dari si pesewanya ini tidak memiliki penggunaan alternatif untuk aset tersebut, maka dari sisi penyewa akan mengklasifikasikan sewa ini sebagai sewa pembiayaan atau finance lease. Jadi asumsinya penyewa ini akan dianggap telah menikmati seluruh manfaat dari aset tersebut, sehingga secara substansi penyewa dianggap telah membeli aset tersebut. Untuk cara pengukurannya atau cara penyajian akuntansinya dari sales type list itu Laser mencatat transaksi dengan cara yang pertama dengan mencatat cara yang mirip sesuai penjualan aset. Kemudian yang kedua, umumnya mencatat piutang sewa atau list receivable, kemudian menghapus aset sewa dari buku besar. Dan yang ketiga menggunakan rumus atau perhitungan piutang sewanya ini adalah list receivable sama dengan PV of rental payments ditambah PV residual values atau garansi yang atau tidak yang terjamin juga. Untuk contoh soalnya adalah sebagai berikut dari CNH Financial Service Scope. Jadi untuk soalnya ini CNH Financial Service Group ini adalah anak perusahaan dari CNH. Dan Ivanhoe Construction menandatangani perjanjian sewa pada tanggal 1 Januari tahun 2019. Perjanjian ini mengharuskan CNH untuk menyewakan sebuah alat berat atau beko kepada Ivanhoe mulai tanggal 1 Januari 2019. Ketentuannya dalam perjanjian sewa ini ada sebagai berikut. Untuk ketentuannya pertama, itu ada jangka waktu sewanya selama 5 tahun. Yang bagian ini selama 5 tahun, di mana perjanjian sewa ini tidak bisa dibatalkan atau sifatnya non-cancelable. Dan mengharuskan pembayaran sewa dalam jumlah yang sama setiap awal tahun. Jadi basisnya annuity. Kemudian yang kedua, Beko ini ada nilai wajarnya sebesar 100.000 euro. 100.000 pada saat dimulainya sewa. Untuk umur ekonomisnya ini selama 5 tahun. Kemudian nilai residunya ini dijamin, terdapat nilai residu yang dijamin sebesar 5.000. Jumlah ini sebenarnya lebih kecil dari estimasi nilai si Beko ini di akhir masa sewa. Kemudian untuk opsi perpanjangannya, perpanjangan sewa ini tidak mengandung opsi perpanjangan. Beko akan dikembalikan kepada CNH pada saat masa sewa berakhir. Untuk collectibility-nya atau kolektibilitasnya, pembayaran sewa ini oleh Ivanhoe kepada CNH dinilai meyakinkan dapat
atau dapat ditagih atau bisa disebut juga probable. Nah, untuk bagian ini eh, pertama Cianha ini akan membuat pembayaran rentalnya ini secara tahunan. Jadi untuk perhitungannya yang pertama ini ada fair value of lease equipment sebesar 100.000, kemudian dikurangkan dengan present value of residual value. Ini rumusnya 5.000 dikali sama rumus PV. 100.000 dikurang sama 4.100,65. Jadi total yang akan di recover dari si pesewa dari yang dibayarkan oleh si penyewa ini adalah 95.890 euro. Jadi untuk 5 tahun pertama yang akan dibayarkan ini kan 4% yang akan dikembalikan, jadi sebesar 20.711 euro. Kenapa diklasifikasikan atau termasuk juga sebagai sewa pembiayaan? Karena kontrak ini sudah memenuhi kriteria sebagai sewa pembiayaan atau sales type. Jadi ada pemenuhan yang dari 5 pengujian tadi sudah dipenuhi dua, yaitu ada lease term-nya sama present value, di mana si lease term ini ada masa sewanya 5 tahun atau sama dengan umur ekonomisnya yang lebih dari minimum 75%. Kemudian juga telah memenuhi untuk present value test, di mana ada PV sebesar 100.000, kemudian angka ini juga setara dengan 100% atau setara dengan nilai wajar asetnya. Karena syarat minimumnya itu harus di atas 90%. Nah, dapat disimpulkan juga kalau si Ivanho atau si penyewa ini akan mengkonsumsi seluruh manfaat ekonomi dari asetnya ini selama masa sewanya berlangsung. Nah, untuk mencatat transaksi awal, si pesewa harus menghitung total nilai piutang yang akan diterima. Rumusnya sudah disebutkan tadi sebelumnya, yaitu lease receivable sama dengan present value dari si rental payment-nya, ditambah present value dari yang sudah digaransikan dari nilai sisanya. Yang pertama itu 95.890 dan rumus PV-nya dari rumus PV 20.711 dikali 4,62990 ditambah dengan 4.109. Hasilnya itu adalah 100.000. Jadi untuk jurnalnya pada tanggal 1 Januari 2019 yaitu lease receivable sebesar 100.000 pada sales revenue 100.000 dan COGS pada inventory sebesar 85.000. Ini untuk tabel amortisasi dari uh, penyewanya. Ini berbasis tahunan. Nah, dari uh, tabel amortisasi ini bisa kita catat pada Januari 1 2019 ini yaitu cash pada list receivable 20.711. Kemudian di Desember 31 2019, Chenha ini mengakui bunga pendapatan dari si penyewa yang sebelumnya ditagih untuk tahun pertama yaitu lease receivable pada interest revenue sebesar 3.117,56. Kemudian masukkan ke balance sheet karena yang sesuai pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu current asetnya lease receivable sebesar 20.711. Kemudian ada non current asset yaitu list receivable-nya 61.749. Dan pada 31 Desember 2019 masuk juga income statement-nya, di mana income statement-nya itu sales revenue sebesar 100.000 dikurang dengan COGS 85.000 dan ada revenue, ada interest revenue sebesar 3.171,56. Dari dari catatan atau laporan yang tadi, untuk tahun kedua itu telah diakui juga dari bunganya ini tahun 2020 pada tanggal Januari 1 cash pada list receivable sebesar 20.711 dan pada akhir tahun 31 Desember yaitu list receivable pada interest revenue sebesar 2.469,97.
Kemudian pada tahun 2023, CNH ini membuat journal entry lagi, yaitu list receivable pada list revenue sebesar 192,19. Dan untuk Januari 1 tahun 2024, ketika si penyewanya ini mengembalikan lagi asetnya kepada CNH di tahun 2024, jadi inventory pada list receivable sebesar 5.000. Jadi dari tabel amortisasi ini sudah sesuai ya, masa penghabisannya itu asetnya dikembalikan di tahun 2024 dari annual lease payment sebesar 5.000. Selanjutnya, materi accounting, maintenance, and percentage for a seller status license. Jadi, pihak penerima sewa mencatat sewa tersebut dengan cara yang mirip dengan penjualan aset. Atau meskipun secara hukum aset masih milik leaser, secara ekonomis aset tersebut sudah terjual. Untuk pencatatan piutang sewa, leaser menghapus aset yang disewakan dari buku mereka dan menggantinya dengan piutang. Nilai piutang ini adalah hasil diskonto atau present value dari semua pembayaran masa depan yang akan diterima. Untuk rumusnya sendiri, itu lease receivable sama dengan present value of rental payments plus present value of guaranteed and ungranted residual value. Next. Boleh di next. Ini contoh untuk nilai sisa yang dijamin oleh pihak penyewa. Jadi CNH menjamin nilai sisa sebesar 5.000 euro dalam menghitung jumlah yang harus dipulihkan dari pembayaran sewa. Nilai sekarang dari nilai sisa tersebut dikurang dari nilai wajar background untuk mendapatkan jumlah yang harus dipulihkan oleh leaser. Jadi perhitungannya itu fair value of leaser equipment sebesar 100.000 euro dikurang present value of the residual value sebesar 4.109,65. Kemudian ketemulah amount to be received by leaser to less payment sebesar 95.890,35 euro. Kemudian untuk 5 tahun setelahnya, life beginning of year as payment itu kena bunga 4%, jadi sebesar 20.711,11 euro. Untuk perhitungannya sama, baik nilai residual dijamin maupun tidak dijamin. Next. Kemudian ini nilai sisa yang tidak dijamin oleh pihak penyewa. Tidak terdapat ketidakpastian yang lebih besar bahwa bagian sisa aset yang tidak dijamin tersebut terjual. Pihak pemberi sewa hanya mengakui pendapatan penjualan dan biaya barang terjual untuk bagian aset yang pemulihannya dijamin. Dampaknya, dalam perhitungan sales revenue dan COGS, leaser harus mengeluarkan present value dari nilai yang tidak dijamin ini agar tidak mengakui laba yang belum pasti. Namun, laba kuartal akhirnya akan tetap sama di kedua skenario-nya. Next. Contohnya, untuk membandingkan sewa guna usaha tipe penjualan dengan nilai sisa terjamin dengan sewa guna usaha tipe penjualan dengan nilai sisa tidak terjamin, asumsikan fakta yang sama seperti pada asumsi sewa guna usaha CNH, yaitu untuk sales price-nya itu 100.000 euro, terus untuk expected residual value itu 5.000 euro, atau present value-nya sebesar 4.109,65 euro. Kemudian peralatan yang disewa tersebut memiliki biaya sebesar 85.000 euro bagi dealer. Next. Untuk perhitungan jumlah sewa oleh CNH, itu untuk yang dijamin, lease receivable-nya sebesar 100.000 euro. Terus untuk yang tidak dijamin juga sama 100.000 euro. Untuk sales price of the assetnya, untuk yang dijamin itu 100.000 euro.
Namun yang tidak dijamin itu sebesar 95,890,35 ribu euro. Itu dari 100 ribu euro tadi dikurang sama 4.109,65 euro. Untuk COGS-nya, untuk yang dijamin itu sebesar 85 ribu euro, dan yang untuk tidak dijamin itu 80.890,35 euro. Itu dapat dari 85 euro, 85.000 euro dikurang 4.109,65 euro. Dan gross profit-nya sebesar 15.000 euro. Itu diperoleh dari 100.000 euro dikurang 85.000 euro. Terus yang tidak dijaminnya itu besar 15.000 euro atau dapat dari 95.890,35 euro dikurang 80.890,35 euro. Next. Kemudian ini jurnal yang dijamin dan tidak dijamin. Untuk to record sales tape list commerce tanggal 1 Januarinya, yang dijamin itu di debitnya COGS sebesar 85.000 euro, kemudian less receivable-nya sebesar 100.000 euro, dan di kredit itu ada sales revenue sebesar 100.000 euro, dan inventory sebesar 85.000 euro. Dan untuk yang tidak dijamin, itu di debitnya ada COGS sebesar 80.890,35 dan less receivable sebesar 100.000 euro. Untuk di kreditnya ada sales receivable sebesar 95.830,3 dan inventorinya sebesar 85.000. Kemudian ini to record receipt of the first last payment, itu yang dijamin di kreditnya itu cash sebesar 20.711,11 dan di kreditnya less receivable sebesar 20.711,11. Dan yang untuk tidak dijamin sendiri itu ada cash sebesar 20.711 pada less receivable sebesar 20.711,11. Selanjutnya, to recording inventory during of the years of the first year, itu di debitnya less receivable sebesar 3.171,65 dan interest revenue-nya sebesar 3.175,65. Yang untuk tidak dijamin juga sama jurnalnya, less receivable dan interest revenue. Kemudian to record receipt of the second last payment, itu untuk yang dijamin sendiri itu jurnalnya debitnya cash sebesar 20.711,11 dan di kreditnya less receivable sebesar 20.711,11. Dan yang untuk tidak dijamin jurnalnya juga sama, cash pada less receivable. Kemudian to recognizing interest revenue during of second years, itu yang dijamin jurnalnya itu di debit less receivable sebesar 2.469,97 dan di kreditnya itu interest revenue sebesar 2.469,97. Untuk yang tidak dijamin jurnalnya juga sama seperti yang dijamin, itu less receivable pada interest revenue. Kemudian to record receipt of residual value 3.000 euro of end of lease term di tanggal 1 Januari 2024-nya yang dijamin itu jurnalnya debitnya inventory sebesar 3.000 dan cash sebesar 2.000. Untuk kreditnya sendiri itu less receivable sebesar 5.000. Untuk yang tidak dijamin, jurnalnya itu sama, inventory sebesar 3.000, kemudian loss on leases sebesar 2.000, kemudian di kreditnya less receivable sebesar 5.000. Next. Kemudian ini ada lease accounting of operating leases.
Jadi, Laser mengklasifikasikan sewa sebagai sewa operasi jika tidak ada pengujian sewa pembiayaan yang terpenuhi atau seperti transfer kepemilikan atau opsi pembelian. Untuk pengakuan asetnya, Laser tersebut mengakui aset tersebut dalam laporan posisi keuangannya. Pendapatan diakui secara garis lurus di setiap periode. Untuk penyusutan, Laser tetap mencatat beban penyusutan atas aset yang disewakan tersebut. Kemudian beban lainnya itu biaya seperti asuransi dan pemeliharaan dicatat pada periode saat terjadinya. Next. Kemudian untuk jurnal untuk mencatat pembayaran sewa berdasarkan metode garis lurus pada tanggal 1 Januarinya itu di debitnya ada cash dan di kreditnya itu ada unearned less revenue. Kemudian jurnal untuk mencatat pengakuan pendapatan setiap periode berdasarkan metode garis lurus itu di debitnya ada unearned less revenue pada less revenue. Terus yang ketiga ini ada jurnal mencatat beban penyusutan atas peralatan yang disewa dengan metode saldo menurun ganda itu di debitnya itu depreciation expense pada accumulated depreciation equipment. Next. Kemudian ini ada specialist accounting problems, itu ada presentation, disclosure, dan analisis. Untuk presentation atau penyajian, Leses wajib memunculkan right of use atau ROU aset atau aset hak guna di sisi aset dan liability atau liabilitas sewa di sisi utang. Jadi di statement of financial-nya itu jurnalnya right of use asset pada list liability. Kemudian di income statement itu ada depreciation expense dan interest expense. Next. Kemudian untuk di posisi lessernya menyajikan piutang untuk sewa pembiayaan atau tetap menyajikan aset tetap untuk sewa operasi. Di financial research statement of financial position-nya itu ada lessons receivable percentage spaced from other asset dan the recording the leases asset. Dan income statement-nya itu ada interest revenue dan selling profit or loss for sales type leases. Terus operating leases-nya di statement of financial position-nya itu continue of recognizing asset subscribe to operating leases as property, plant, and equipment. Terus di income statement-nya itu revenue generally recognizing on a state land basis dan depreciation expense on the leases asset. Nah, boleh. Kemudian ada disclosure. Ini penyewa dan pemberi sewa juga harus memberikan pengungkapan kuantitatif dan kualitatif tambahan untuk membantu pengguna laporan keuangan menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Ilustrasi ini menyajikan jenis informasi kuantitatif yang harus diungkapkan kepada penyewa. Jadi itu ada pertama total biaya sewa, kemudian biaya sewa pembiayaan dipisahkan antara penyusutan aset hak guna atau bunga atas kewajiban sewa. Kemudian ada biaya sewa yang rendah dan jangka pendek. Kemudian rata-rata tertimbang bisa jangka waktu sewa dan rata-rata tertimbang tingkat diskonto. Kemudian jatuh tempo kewajiban sewa pembiayaan secara tahunan untuk minimal 5 tahun berikutnya.
jumlah arus kas yang belum didiskontokan untuk semua tahun selanjutnya, setelahnya. Next. Ilustrasi. Kemudian ini ada ilustrasi menyajikan jenis informasi kuantitatif yang harus diungkapkan oleh pihak pemberi sewanya. Yang pertama itu ada pendapatan terkait sewa, termasuk laba dan rugi yang diakui pada saat dimulainya sewa untuk sewa jenis penjualan dan pembiayaan langsung, serta pendapatan bunga. Kemudian, pendapatan dari pembayaran sewa variabel tidak termasuk dalam piutang sewa. Kemudian ada komponen investasi bersih dalam sewa penjualan dan sewa pembiayaan lainnya, termasuk nilai tercatat piutang sewa atas aset sewa aset sisa yang tidak dijamin dan laba tangguhan atas sewa pembiayaan langsung. Kemudian ada analisis jatuh tempo untuk pembayaran sewa operasi dan analisis jatuh tempo terpisah untuk piutang sewa, seperti sewa jenis penjualan dan sewa pembiayaan langsung. Yang terakhir itu ada pendekatan manajemen untuk resiko yang terikat dengan nilai sisa aset yang disewakan, atau misalnya kayak perjanjian pembelian kembali atau asuransi pihak ketiga. Next. Kemudian ini yang terakhir ada analisis. Dengan meningkatnya aset dan kewajiban, sejumlah materi keuangan yang digunakan untuk mengukur profitabilitas dan solvabilitas perusahaan akan bertambah. Seperti pertama itu pengembangan aset akan menurun. Kemudian laba sebelum bunga, pajak, dan depresiasi serta amortisasi yang dikemungkinkan akan memerlukan beberapa penyesuaian karena perusahaan mendapatkan aset hak guna yang mencatat beban bunga. Kemudian yang terakhir itu rasio utang terhadap ekuitas yang akan meningkat dan resiko cangkupan bunga akan menurun. Next. Nah, ini untuk last list batch. Jadi suatu perusahaan atau the seller list mentransfer aset ke perusahaan lain atau the buyer lesser dan kemudian menyewakan kembali aset tersebut. Jadi Darren Restaurant sales of jadi dia mentransfer asetnya ke Golden Grand Capital. Kemudian Golden ini mentransfer asetnya ke Darren. Next. Mengapa perusahaan seperti Darren Restaurant terlibat dalam transaksi jual sewa kembali? Itu karena yang pertama, Darren dapat menggunakan uang tunai yang seharusnya terikat pada properti untuk memperluas operasinya. Pada saat yang sama, perusahaan tetap dapat menggunakan properti tersebut selama masa sewa berakhir. Kedua, Darren dapat menyesuaikan perjanjian sewa guna usaha sehingga masalah-masalah seperti ketentuan pengembalian kembali, masalah pembiayaan ulang, dan biaya pembiayaan konversional diminimalkan. Kemudian yang terakhir itu, Darren mungkin mendapatkan keuntungan pajak karena seluruh pembiayaan sewa dapat dikurangkan dari pajak. Sedangkan dalam pembiayaan konvensional, hanya bunga dan penyusutan yang dapat dikurangkan. Next. Keuntungan bagi Golden Gate Capitalnya itu atau pembeli penyewanya. Yang pertama itu secara umum, skema jual sewa kembali dapat menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan tradisional. Kemudian yang kedua itu selama masa sewa, Golden terlindungi dari penurunan pasar properti dan mungkin memiliki perlindungan terhadap inflasi
dengan syarat nilai properti tersebut meningkat. Next. Masalah akuntansinya yang sering terjadi dalam transaksi jual sewa kembali itu biasanya perusahaan akuntansi yang permasalahan akuntansi yang muncul adalah apakah transaksi tersebut memerlukan penjualan atau pembiayaan. Jika kembali jika kendali jika kendali telah beralih dari penjual ke pembeli, maka telah terjadi penjualan. Jika kendali belum beralih dari penjualan ke pembeli, transaksi tersebut dicatat sebagai pembiayaan atau sering disebut sebagai penjualan gagal. Kemudian transaksi penjualan itu dalam transaksi jual beli, pengakuan keuntungan atau kerugian adalah hal yang tepat. Darren kemudian mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Satu, meningkatkan kas dan mengurangi nilai tercatat aset menjadi nol atau disebut sebagai penghapusan aset. Kemudian yang kedua itu mengakui keuntungan atau kerugian sebagaimana mestinya. Dan yang ketiga, mencatat transaksi sewa balik sesuai dengan pedoman akuntansi sewa yang digunakan dalam bab ini. Next. Ini untuk contohnya, anggaplah FNI menjual salah satu gedungnya yang memiliki nilai tercatat sebesar 580.000 euro atau gedung 800.000 euro dikurang akumulasi depresiasi sebesar 220.000 euro kepada bank di DEU sebesar 623.110 euro. Kemudian, Stork menyewa kembali gedung tersebut dari bank seharga 50.000 euro per tahunnya. Selama 8 dari 15 tahun sisa umur ekonomis gedung tersebut, anggaplah nilai sekarangnya ini dari pembayaran sewa selama sama dengan 310 euro, sehingga sewa tersebut diklasifikasikan sebagai sewa operasi oleh DEU Bank. Nah, selanjutnya di sini ada transaksi penjualannya. Yang pertama, Stora Enso membuat jurnal entry berikut untuk mencatat transaksi jual sewa kembali. Di debit ada cash sebesar 623.110 euro. Di debit lagi ada accumulated depreciation buildings sebesar 220 euro. Di kredit ada buildings sebesar 800 euro. Di kredit lagi ada gain on disposal of plant asset ada 43.110 euro dari 623 110 dikurang 580 euro. Terus selanjutnya di sini ada transaksi penjualan. Selain itu, Stora Enso membuat jurnal entry untuk mencatat sale of use asset sebesar 310 euro dan di kredit ada 310 euro. Next. Boleh next. Nah, selanjutnya di sini ada financing transaction file itself. Stora Enso tidak mencatat penjualan dalam transaksi di atas jika sewa dari debt suit bank diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Dalam pembiayaan atau penjualan gagal, Scott tidak mengurangi nilai tercatat bangunan. Yang kedua, lakukan penyusutan nilai bangunan seolah-olah bangunan tersebut adalah pemilik sahnya. Dan yang ketiga, mencatat hasil penjualan
dari Deutsche Bank sebagai kewajiban keuangan. Pencatatan untuk mencatat pembiayaan adalah sebagai berikut atau jurnalnya, yaitu cash 623.110 euro di debit dan notes payable di kredit sebesar 623.110 euro. Boleh next? Sell leaseback. Perusahaan Japan Airlines atau JAL JPN pada tanggal 1 Januari 2019 menjual pesawat Boeing 757 bekas dengan nilai tercatat sebesar 30 juta dolar kepada Citi Capital seharga 33 juta dolar. JAL segera menyewa kembali pesawat tersebut dengan ketentuan sebagai berikut. Jangka waktu sewa adalah 7 tahun. Perjanjian sewa tidak dapat dibatalkan dan mewajibkan pembayaran sewa yang sama sebesar 4.881.448 pada akhir setiap tahun berdasarkan anuitas biasa dimulai pada tanggal 31 Desember 2019. Perjanjian sewa ini tidak memuat opsi perpanjangan atau pembelian. Pesawat tersebut akan kembali menjadi milik Citi Capital setelah berakhirnya masa sewa. Pesawat tersebut memiliki nilai wajar sebesar 33 juta dolar pada tanggal 1 Januari 2019 dan perkiraan sisa umur ekonomis selama 10 tahun. Nilai sisa tidak dijamin pada akhir masa sewa adalah 13 juta dolar. Pembayaran tahunan mewajibkan pemberi sewa memperoleh pengembalian sebesar 8% yang sama dengan tingkat penjualan tambahan JAL. Boleh next? Nah, dengan menerapkan uji klasifikasi, sewa balik pesawat terbang diklasifikasikan sebagai sewa operasi karena tidak ada satupun kriteria sewa atau tipe penjualan yang terpenuhi, seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi gambar di atas. Di sini yang pertama ada transfer of ownership test, yaitu uji transfer kepemilikan yang dimana tidak terjadi transfer kepemilikan di akhir masa sewa, aset atau pesawat akan dikembalikan kepada pihak Citi Capital. Lalu yang kedua ada purchase option test atau uji opsi pembelian, di mana dalam kontrak ini tidak terdapat opsi bagi penyewa untuk membeli pesawat tersebut di akhir masa. Selanjutnya ada list term test atau uji masa sewa, di mana masa sewa adalah 7 tahun, sedangkan umur ekonomis pesawat adalah 10 tahun. Artinya, masa sewa hanya 70% dari sisa umur ekonomis. Karena angka ini di bawah ambang batas umum biasanya, yaitu 75%, maka kriteria ini
Tahu ya. Selanjutnya ini ada khusus test yaitu uji masa sewa. Masa sewa adalah 7 tahun. Sedangkan umur ekonomi pesawat adalah tahun. Masa sewa ada 70% dari sisa rentah rugi. Ada percent value operation value dari pembayaran sewa adalah 20 juta 414,625 atau hanya sekitar 70% dari kurang dari 90% nilai wajar, maka kriteria ini tidak terpenuhi. Yang kelima ada alternatif use test, yaitu uji penggunaan alternatif. Perawatan pesawat ini bukan merupakan aset yang bersifat khusus, artinya setelah masa sewa berakhir, sisi kapital masih bisa menyewakan atau menggunakan ini untuk pihak lain tanpa memodifikasi besar. Boleh next? Next. Boleh next. Nah, di sini ada pengaturan tambahan, yaitu pengaturan ini dicatat sebagai penjualan karena sewa bayi tidak melakukan kendali aset kembali ke JAL.
Selanjutnya di slide ini yaitu ada pengaturan ini dicatat sebagai penjualan karena sewa balik tidak mengalihkan kendali aset kembali ke JA. Hanya hak penggunaan selama 7 tahun yang diberikan bagaimana atau utang sewa transaksi ini dicatat sebagai penjualan karena terkendali karena kendali aset tidak kembali ke JAL atau penyewa yang diberikan hanyalah hak guna aset selama masa sewa 7 tahun. Di sini yang pertama ada annual lease payment, yaitu pembayaran sewa tetap di setiap tahun sebesar 4.881.448. Terus ada interest dari saldo utang sebelumnya sebesar 8%. Terus habis itu ada yang dihitung di saldo utang sebelumnya, dan yang terakhir ada lease liability, yaitu saldo sisa utang sewa. Untuk perhitungannya yaitu di Januari tahun 2019 saldo awal kewajiban sewa ditetapkan sebesar 4.881.448 dengan bunganya 8%, berarti 8 dikali 441 Selanjutnya ada rincian perhitungannya di Januari 2019. Saldo awalnya, saldo kewajiban ditetapkan sebesar 25.414.625. Ini adalah nilai kini atau present value dari seluruh penyewa pembayaran sewa. Terus di Desember tahun 2019 bunganya 8% dari saldo awal, yaitu 25.414.625 dikali 8%, jadi 2.033.170. Terus ada pengurangan pokok, pembayaran kas dikurangi sama bunga, yaitu 4.881.448 dikurang sama 2.033.170, jadi 2.848.278. Terus saldo akhirnya yaitu saldo awal dikurangi sama pengurangan pokok sehingga jadi 22.566.347. Nah, untuk Desember 2020
2020 tahun kedua, bunga dihitung dari saldo terbaru yaitu 22.566.347 dikali 8%, jadi 1.805.308. Terus pengeluaran pokoknya menjadi lebih besar yaitu jadi 3.067.140 dan saldo akhirnya sisa kewajiban sewanya menjadi 19.492.07. Boleh next slide selanjutnya. Selanjutnya di sini ada bandingin jurnal JAL sebagai list atau penyewa dan CV Capital sebagai lister atau pemberi sewa selama 2 tahun pertama. Di sini JAL atau listers yang pertama ada sale of aircraft by JAL to City Capital 1 Januari 2019. Buat JAL atau listesnya itu jurnalnya yang pertama ada cash di debit sebesar 33 juta, gain on a disposal of plan asset sebesar 3 juta, habis 3 juta, habis itu ada aircraft-nya sebesar 30 juta. Terus selanjutnya ada rank of use asset sebesar 25.414.625 di debit, habis itu ada leases liability 25.414.625 di kredit. Terus buat City Capitalnya ada aircraft 33 juta di debit dan cash di kredit sebesar 33 juta. Terus di sini yang kedua ada first list payment di 31 Desember tahun 2019. Tahun 2019. Yaitu ada JAL atau leases, jurnalnya ada interest expense di debit sebesar 2 juta 033.170 dan leases liability di debit besar 2 juta 848.278. Terus di kreditnya ada cash 4 juta 881.448. Terus City Capital jurnalnya ada cash di debit sebesar 4.808.1.448 dan di kreditnya ada leases revenue sebesar 4.881.448. Selanjutnya ada depreciation expense on the aircraft di tanggal 31 Desember 2019 buat JAL jurnalnya yaitu depreciation expense sebesar 3.630.661 di kredit. Habis itu ada right of use asset di kredit. Tadi depreciation expense di debit, sekarang rate of use asset di kredit sebesar 3.630.661. Selanjutnya ada City Capital atau lister, ada depreciation expense di debit sebesar 3.300.000 dan accumulated depreciation listed equipment di kredit sebesar 3.300.000. Selanjutnya ada second list payment pencatatan 31 Desember 2020 yaitu ada interest expense besar 1.805.308 di debit, terus ada leases liability di debit juga 3.076.140 dan di kreditnya ada cash yaitu 4.881.448. Terus di City Capital ada cash di debit sebesar 4.881.448 dan di kredit ada leases revenue sebesar 4.881.448. Selanjutnya ada depreciation expense on the aircraft yang dicatat pada tanggal 31 Desember 2020 juga. Buat JAL jurnalnya ada depreciation expense di debit sebesar 3.130.061 dan di kredit ada right of use asset sebesar 3.630.661. Selanjutnya di City Capital ada depreciation expense sebesar 3.300.000 dan accumulated depreciation leases equipment sebesar 3.300.000.
Boleh next slide selanjutnya. Nah, di sini ada direct financing lister. Contoh satunya itu ada lister terms. Parker Shipping Ltd, si penyewa menyewa lift hidrolik standar dari Stolt Trailers AG, pemberi sewa. Perjanjian sewa yang ditandatangani pada tanggal 1 Januari 2019 menetapkan bahwa Stockton memberi hak penggunaan lift tersebut kepada Parker. Ketentuannya adalah sebagai berikut. Perjanjian sewa tidak dapat dibatalkan, jangka waktu 4 tahun, pembayaran sewa yang sama sebesar 11 juta 182,24 euro di awal setiap tahun dengan menggunakan anuitas jatuh tempo. Terus yang kedua, lift tersebut memberikan nilai wajar sebesar 40.000 umur ekonomisnya 4 tahun dan tidak memiliki nilai sisa. Terus biaya pemasangan lift yang tercatat di pembukuan Stockton adalah 30.000. Lalu tidak ada opsi perpanjangan, lift kembali ke Stockton, tingkat implicit lesser ada 8% diketahui oleh Parker. Boleh next slide selanjutnya. Nah, di sini Stockton atau pihak pemberi sewa mengevaluasi tes klasifikasi sewa seperti yang ditunjukkan. Nomor satu ada transfer or ownership test. Hasilnya tidak, kepemilikan aset tidak berpindah secara otomatis, aset kembali ke Stockton di akhir masa sewa. Yang kedua ada purchase optional test, yaitu hasilnya juga tidak ada opsi bagi penyewa untuk membeli aset dengan harga murah atau bargain. Yang ketiga ada lease term test, yaitu uji masa sewa, hasilnya iya, masa sewa 4 tahun sama dengan umur ekonomis asetnya 4 tahun, artinya masa sewa mencakup 100% umur aset. Ini sudah melampaui batas minimal dari 75% yang telah dijelaskan di awal. Yang keempat ada present value test, hasilnya iya, yaitu nilai kini dari pembayaran sewa adalah 40.000 yang setara dengan 100% dari nilai wajar aset. Karena angka ini lebih besar atau sama dengan 90%, maka kriteria ini terpenuhi. Yang kelima ada alternatif use test, yaitu aset ini silih hidrolik akan habis masa pemakaiannya di akhir sewa sehingga Stockton tidak bisa menggunakan kembali untuk tujuan lain. Boleh next slide. Nah, di sini ada listers atau lister accounting. Sama kayak yang udah dijelasin di awal, si tabel ini tuh mencatat bagaimana saldo piutang sewa bagi lister atau liability sewa berkurang setiap tahun dari nilai 40.000 hingga menjadi 0 di akhir masa sewa. Nah, buat analisis per tahunnya di 1 Januari 2019 saldo awalnya 40.000 karena ini adalah anuitas itu tempo, pembayarannya sebesar eh, pembayaran pertamanya sebesar 11.182,24 dilakukan langsung di hari pertama. Selanjutnya di 1 Januari 2020 bunga 8% dihitung dari sisa tahun sebelumnya yaitu 28.817,76 dikali 8% yaitu 2.305,42 dengan pengurangan pokok yaitu pembayaran kas dikurangi bunga sebesar 11.182,24 dikurang 2.305,42 sama dengan 8.876,82. Saldo barunya menjadi 19.940,94.
Di 1 Januari 2021 dan 2022, proses yang sama berulang. Bisa dilihat bahwa setiap tahun bunga semakin mengecil karena saldo pokok tersisa juga berkurang. Pada pembayaran terakhir di tahun 2022, saldo akhirnya menjadi 0. Boleh next slide. Nah, di sini ada slide di sini tuh ngeringkasin jurnal akuntansi dari penyajian laporan keuangan tahun pertama untuk transaksi antara Parker Shipping, Sea Leases, and Stoughton Trailer Sea Leaser. Penjelasannya, si Parker Shipping atau Leases mengakui aset hak guna ROU aset dan liability sebesar 40.000 karena membayar di muka. Mereka langsung mencatat di debit pada liability sewa dan kredit pada kas sebesar 11.182,24. Nah, buat di Stoughton Taylor, si Lister mencatat piutang sewa 40.000 dan harga pokok penjualan 30.000. Mereka menghapus stok dari persediaan inventory dan mengakui pendapatan penjualan 40.000. Mereka juga mencatat penerimaan kas yang mengurangi piutang sewa. Nah, penyesuaian akhir tahun di 31 Desember 2019 ini, meskipun gak ada kas yang dikeluarin di akhir tahun karena anuitasnya jatuh tempo, bunga tetap harus diakui atau direcord. Bunganya itu keduanya sama-sama mencatat bunga sebesar 2.305,42 sesuai sama tabel amortisasi sebelumnya. Cuma si Lister mencatat beban bunga, sedangkan si Lister mencatat sebagai pendapatan bunga. Nah, penyusutan atau amortisasi Parker Shipping menyusutan aset hak guna mereka sebesar 10.000, yaitu 40.000 dibagi 4 tahun. Yang ketiga ada penyajian laporan keuangan. Pada sisi Parker Shipping atau Leases, laporan keuangan muncul pada aset hak guna neto sebesar 30.000 dari sel akumulasi penyusutan. Liability sewa dipisahkan menjadi jangka pendek sebesar 11.182,24 dan jangka panjang sebesar 19.940,94 dan laporan laba ruginya yaitu menanggung beban bunga sebesar 2.305,42 dan beban amortisasi sebesar 10.000. Nah, kalau pada sisi Stoughton Taylor Silver, laporan posisi keuangan memiliki piutang sewa lancar dan tidak lancar serta piutang bunga. Laporan laba rugi mendapatkan laba dari penjualan aset 40.000 dikurang 30.000 sama dengan 10.000 ditambah dengan pendapatan bunga. Boleh slide selanjutnya. Slide sebelumnya, maaf. Slide selanjutnya deh, benar, sorry. Nah, maaf, slide selanjutnya benar. Nah, di sini ada jurnal lagi, yaitu untuk tahun ketiga. Ada pembayaran dan penyelesaian di tahun 2021. Pembayaran sewa ketiga di 1 Januari 2021, sama seperti tahun-tahun sebelumnya, kas sebesar 11.182,24 dibayarkan di awal tahun. Pembayaran ini melunasi kewajiban tahun sebelumnya dan mengurangi saldo pokok utang atau piutang sewa. Nah, ada beban atau pendapatan bunga di tanggal 31 Desember 2021. Nilai bunga kembali menurun menjadi 88,26. Ini adalah bunga terakhir yang diakui sebelum pembayaran final di tahun berikutnya. Selanjutnya, ada beban penyusutan di
tanggal 31 Desember 2021, yaitu Parker Shipping atau Leases tetap mencatat penyusutan hak guna sebesar 10.000 di akhir tahun ini. Nilai buku aset hak guna dilaporkan ke posisi keuangan tercatat sebagai 10.000, yaitu 40.000 dikurangi akumulasi penyusutan 3 tahun. Nah, buat tahun keempat atau pembayaran final di 1 Januari 2022, pembayaran sewa keempat ini adalah pembayaran terakhir masa kontrak sewa 4 tahun dengan pelunasan pembayaran sebesar 11.182,24 seluruh sisa liability sewa di buku partner shipping dan sisa utang sewa di buku stock fulfiller kini menjadi 0. Dengan status aset di akhir tahun 2022 nanti, aset hak guna juga akan habis disusutkan sepenuhnya yang menandatangani berakhirnya masa ekonomi aset tersebut bagi penyewa dan kontrak sewa. Boleh slide selanjutnya. Di sini ada contoh kedua, yaitu lease term. Perjanjian sewa tidak dapat dibatalkan dengan jangka waktu 4 tahun, pembayaran sewa sebesar 9.538,39 di awal setiap tahun. Lift tersebut memiliki nilai wajar sebesar 40.000 dengan umur ekonomis 6 tahun dan nilai sisa sebesar 80.000 tidak dijamin. Lalu pembiayaan lift yang tercatat pembukuan Stockton adalah 30.000. Terus tidak ada opsi perpanjangan, lift kembali ke Stockton dengan tingkat implicit lister adalah 8% dan diketahui oleh Parker. Boleh next slide selanjutnya. Nah, di sini slide ini juga sama kayak slide-slide sebelumnya, yaitu membahas tentang evaluasi uji klasifikasi sewa pada kasus lift hidrolik dengan nilai sisa. Kita bisa lihat di sini bagaimana si Stockton sebagai lister menentukan kategori sewa berdasarkan hasil pengujiannya. Nah, yang pertama ada transfer of ownership test atau uji transfer kepemilikan. Hasilnya itu tidak, karena kepemilikan tidak berpindah ke penyewa. Aset kembali ke Stockton di akhir masa sewa. Habis itu ada purchase option test, uji opsi penilaian. Hasilnya juga enggak ada opsi bagi Parker untuk membeli lift dengan harga tersebut. Terus yang ketiga ada leases term test atau uji masa sewa. Masa sewa adalah 4 tahun. Karena umur ekonomisnya 6 tahun. Hasilnya tadi tidak, yaitu perbandingannya adalah 66,67 karena di bawah batas dari 75%. Kriteria ini nggak akan terpenuhi. Terus yang keempat ada present value atau uji nilai kini, hasilnya juga tidak. Nilai dari pembayaran sewa adalah 34.114,119,76 yang hanya mencakup dari 85,3% dari nilai wajar aset, yaitu 40.000 karena kurang dari 90%. Yang kelima ada alternatif use test, yaitu uji pengguna alternatif. Hasilnya juga enggak, karena lift ini tidak bersifat khusus. Stockton masih bisa menyalakan atau menggunakan kembali lift tersebut setelah dikembalikan kepada Parker. Boleh next slide. Di sini ada leases accounting, yaitu jurnal Parker. Si Parker ini mencatat sewa ini dalam pembayaran pertama pada 1 Januari 2019. Jurnalnya di debit ada right of use asset sebesar 34.119,76 di debit dan leases liability di kredit sebesar 34.119,76. Selanjutnya ada leases liability di debit sebesar 9.538,96 dan cash di kredit sebesar 9.538,396. Next selanjutnya. Di sini ada leases accounting lagi, yaitu leases amortization. Di mana perhitungannya pada tanggal 1 Januari 2019, begitu kontrak dimulai, si Parker langsung membayar 9.538,39 karena dibayar di hari pertama
maka nggak ada bunganya. Seluruh pembayaran ini langsung mengurangi dari utang sewa sehingga saldo jadi 24.581,37 dan 1 Januari 2020 bunganya 8%, sama juga kayak tadi dihitung dari 24.581,37 ke 8%, jadi 1.966,51 dengan pengurangan utang pembayaran dikurangi dengan 9.538,39 dikurang 1.966,51 jadi 7.500 dan saldo menurunnya menjadi 17.009,49. Nah, buat tahun 2021 dan 2022 polanya juga sama kayak tadi, bisa diamatin bahwa beban bunganya tuh menurun setiap tahun seiring mengecilnya saldo utang. Sementara pengurangan utang semakin membesar. Nah, pada hasil akhir di tahun 1 Januari 2022, setelah pembayaran terakhir dilakukan pada awal 2020, saldo liability sewa parker menjadi nol. Ini menandakan bahwa kewajiban parker khas telah selesai. Boleh next slide. Di sini ada jurnal buat si Parker Shipping sebagai leases, yaitu interest accrual and depreciation expense yang dicatat pada tanggal 31 Desember 2019 dengan di debitnya ada interest expense sebesar 1.961,51 dan di kreditnya ada leases liabilities sebesar 1.966,51. Terus di debit ada depreciation expense sebesar 8.529,94 dengan di kreditnya ada right of use asset sebesar 8.529,94. Terus di sini ada statement of financial position juga, non credit asset. Habis itu non-current asset, right of use asset sebesar 26.582,82. Habis itu ada current liabilities sama leases liabilities sebesar 9.538,39. Habis itu ada current liabilities dibagi sama leases liabilities sebesar 17.9,49 dengan income statement-nya yaitu ada interest expense sebesar 1.966,51, depreciation expense senilai 8.000,529,94. Next slide selanjutnya. Nah, ini ada jurnal si Parker Shipping sebagai leases juga dengan second lease payment atau pembayaran kedua di tanggal 1 Januari 2020 dengan liability sebesar 9.538,39 dan di kreditnya ada cash sebesar 9.538,39 lagi. Interest accrual and depreciation expense yang dicatat pada tanggal 31 Desember 2020, interest expense di debit sebesar 1.360,76 dan di kredit ada liability sebesar 1.360,76. Depreciation expense di debit juga sebesar 8.529,94. Habis itu di kreditnya ada right of use asset sebesar 8.529,94 dengan statement of financial position tadi non current asset sama right of use asset sebesar 17.000 059,88 dengan current liability sama liability yaitu 9.538,39 dan non current liability sama liability-nya 8.831,86. Income statement-nya yaitu interest expense sebesar 1.360,76 sama depreciation expense sebesar 8.529,94. Boleh next slide. Nah, di sini ada jurnal Parker Shipping atau leases buat transaksi ketiga atau trade leases payment
yang dicatat pada tanggal 1 Januari 2021 dengan jurnal di debitnya ada listed liability yaitu sebesar 9.538,39 dan cash di debit sebesar 9.538,39. Buat interest accrual and depreciation expense-nya yang dicatat pada tanggal 31 Desember 2021 dengan jurnal yang pertama ada interest expense di debit dengan nilai 706,53 dan leases liability 706,53 juga di kredit. Selanjutnya ada depreciation expense di debit sebesar 8.529,94 dan di kredit ada right of use asset sebesar 8.529,94 lagi. Di sini ada statement of financial position-nya juga, non-current asset sama right of use asset sebesar 8.529,94 dengan current liability atau leases liability 9.538,94. Income statement-nya yaitu interest expense besar 706,53 dan depreciation expense besar 8.529,94. Boleh next slide. Nah, di sini ada jurnal Parker Shipping atau Listes dengan transaksi keempat atau for leases payment yang dicatat pada tanggal 1 Januari 2022, yaitu leases liability di debit sebesar 9.538,39 dan itu di debit, di kreditnya ada cash sebesar 9.538,39. Selanjutnya ada depreciation expense yang dicatat pada tanggal 31 Desember 2022 dengan depreciation expense di debit sebesar 8.529,94 dan right of use asset sebesar 8.000 di kredit sebesar 8.529,94. Boleh slide selanjutnya. Nah, di sini ada leaser accounting of operating income, yaitu si Stockton mengklasifikasikan sewa tersebut sebagai operasi karena tidak ada satupun kriteria sewa jenis penjualan yang terpenuhi. Si Stockton Terrace atau leaser ini melakukan lease payment pada tanggal 1 Januari 2019, 2020, 2021, dan 2022 dengan jurnal cash di debit sebesar 9.538,39 dan di kredit ada unearned lease revenue sebesar 9.538,39. Lalu dia melakukan recognized leases revenue atau recon depreciation yang dicatat pada tanggal 31 Desember tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022 dengan jurnal di debitnya yang pertama ada unearned lease revenue sebesar 9.538,39. Di kreditnya ada leases revenue sebesar 9.538,39. Lalu di debitnya ada depreciation expense sebesar 6.666,67 dan di kreditnya ada accumulated depreciation equipment juga sebesar 6.666,67. Boleh slide selanjutnya. Yang baik, Pak Sparta, gitu aja presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, terima kasih teman-teman semua.